Apa itu lembaga politik? Apa unsur-unsur lembaga politik? Fungsi lembaga politik itu apa ya? Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang lembaga politik. Tapi sebelum lanjut, silahkan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, kita lanjutkan. Apa sih itu lembaga politik? Saya tidak akan menjelaskan pengertian menurut para ahli, kalian bisa baca sendiri di buku kalian masing-masing. Tapi, kita ingin tahu, politik itu berasal dari bahasa Yunani, yang nanti memiliki arti yaitu suatu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Artinya apa? Dalam kegiatan politik ini, tujuan akhir seseorang itu adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara, kalau lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Politik itu selalu berkaitan dengan masalah kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah suatu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Nah, karena sifatnya itu intinya supaya orang lain itu mengikuti apa yang kita mau, maka politik itu merupakan suatu hal yang sifatnya universal atau sifatnya umum, di mana-mana akan ada. Nah, jika itu di dalam keluarga, itu kita juga akan menjalankan perilaku politik. Kok bisa? Mungkin orang tua, dia memiliki kekuasaan, akan berusaha mengatur anaknya supaya mengikuti keinginan orang tua. Dalam kelompok yang lebih besar lagi, misalnya di kampung, desa, maka ada keluarga atau klan yang dia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan masyarakat yang lain, di mana masyarakat lain akhirnya berusaha untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemilik kekuasaan atau klan tadi. Sementara di tingkat yang lebih tinggi lagi, yang lebih kompleks, yaitu di tingkat negara, maka kekuasaan itu akan ada juga, tapi terbagi-bagi sesuai dengan lembaganya masing-masing. Kemudian kita perhatikan bentuk negara itu secara otomatis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan itu seperti di Indonesia, di mana hak negara hanya ada satu, dan ada satu lembaga peradilan, dan ada satu lembaga konstitusi atau undang-undang. Nah, biasanya negara-negara seperti ini selain Indonesia, di mana lagi? Bisa itu di Filipina, kemudian bisa itu di Thailand. Sementara kalau itu negara serikat atau federal, adalah suatu negara yang terdiri dari negara-negara kecil atau federal, yang setiap negara federal ini memiliki konstitusi atau undang-undangnya sendiri. Dulu Indonesia itu negara yang benar-benar murni negara kesatuan. Tapi sekarang arahnya sudah ke arah
negara federal, walaupun sebutannya negara kesatuan. Buktinya apa? Setiap daerah di Indonesia itu biasanya memiliki peraturan perundangan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari daerah masing-masing. Ada provinsi-provinsi yang dia membuat aturan berkaitan dengan syariat Islam misalnya, atau mungkin ada aturan-aturan lain kalau itu di provinsi yang lain. Nah, itu semua tergantung ciri khas dari setiap daerah. Contoh dari negara serikat itu apa? Jelas kita tahu, mulai dari negara Amerika, negara Malaysia, mereka adalah contoh negara federal atau negara serikat. Sementara itu, kalau bentuk pemerintahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah negara republik. Negara dengan sistem republik itu untuk memilih pemimpin negara dilakukan pemilihan umum. Kalau di Indonesia dilakukan pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali. Jadi biasanya kalau di Indonesia kalau sudah 2 periode maka harus digantikan. Nah, kalau misalnya ada bangsawan yang ingin ikut, ya dia harus mengikuti pemilu atau pemilihan presiden ini. Beda dengan sistem monarki atau kerajaan. Seperti di Thailand, di Inggris ini, kedudukan pemimpin negara itu tetap dengan keluarga kerajaan. Walaupun pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri, tetapi mereka sebagai simbol. Dan itu kedudukan yang tidak akan bisa diubah. Ya bisa sih, maksudnya dengan undang-undang, tapi dalam arti itu akan didapat secara turun-temurun. Kemudian ada lagi kekaisaran. Bedanya apa? Kalau kerajaan itu biasanya sifatnya kecil, tapi kalau kekaisaran itu suatu kerajaan yang besar yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Hanya saja sekarang ini kekaisaran itu yang tersisa hanya Jepang. Dulu-dulu ada kekaisaran Romawi, kekaisaran Tiongkok, kemudian kekaisaran di India itu ada, terdiri dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Kemudian bentuk kekuasaan, bagaimana cara mereka meraih kekuasaan, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah karena memiliki kewibawaan. Wibawa, orang ini pada saat dia berbicara di depan publik, dia mampu menarik atau memikat massa yang mendengarkan. Nah, dia memiliki magnet sehingga orang-orang itu mengikuti keinginannya. Nah, itu kewibawaan. Kewibawaan ini bisa sebenarnya tidak lahiriah, tapi bisa dilatih terus-menerus sebenarnya. Karena juga berkaitan dengan bagaimana kemampuan mereka di depan publik. Nah, yang terkenal di Indonesia yang punya kemampuan seperti itu misalnya Soekarno, seperti itu. Dan ada lagi yang sifatnya tradisi turun-temurun, ya tadi seperti monarki ya. Jadi dia dapat kekuasaan hanya karena dia anak raja sebelumnya, sehingga dia jadi pemimpin di kemudian hari. Atau dengan cara pemberian secara formal. Pemberian secara formal maksudnya bagaimana seseorang mendapatkan kekuasaan itu bisa karena beberapa hal. Mungkin pemimpin yang lama mengundurkan diri, misalnya Bapak Soeharto mundur sebelum jabatannya berakhir sehingga akhirnya digantikan oleh B.J. Habibie. Atau karena di negara itu proses pemilihannya seperti di Indonesia zaman dulu itu dipilih oleh MPR. Nah, jadi kan itu bukan keinginan rakyat secara langsung, tapi nanti di MPR masih dipilih. Orang yang memiliki kewibawaan lahiriah bisa jadi dia juga akan mendapatkan kekuasaan melalui pemberian secara formal ini. Mungkin pada saat pemilihan di tingkat parlemen yang dipilih adalah orang-orang yang punya kemampuan yang baik, itu bisa. Jadi ini
bisa saling berkaitan. Begitu juga para ratu atau raja-raja ini bisa jadi walaupun mereka mungkin awalnya tidak memiliki semacam kewibawaan, tapi pada saat mereka akhirnya diharapkan atau dijadikan pemimpin berikutnya, seiring berjalannya waktu mereka juga memiliki kemampuan memimpin yang baik, sehingga akhirnya mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun dari senator atau anggota parlemen. Ciri lembaga politik. Perhatikan gambar Gojek ini. Yang pertama, lembaga politik itu harus memiliki wilayah. Kelompok masyarakat itu memiliki wilayah, alias ada negara. Itu dulu, karena lembaga politik ini tujuannya untuk mengatur negara tersebut. Kemudian yang kedua, harus melihat bahwa pemerintahan yang mengatur masyarakat, misalnya di Indonesia, itu hanya berlaku dalam batas wilayahnya saja di sini. Jadi kalau sudah di luar, mereka tidak punya untuk mengatur, karena itu sudah menjadi wewenang negara lain. Kemudian yang ketiga, orang-orang tertentu diberi tugas untuk menjadi pemimpin atau mendapatkan kekuasaan. Saya ambil contoh misalnya lembaga politik ini, orang-orang dipilih untuk mendapatkan kekuasaan sebagai presiden, wakil presiden, mendapatkan kekuasaan sebagai menteri. Dia pasti memiliki kuasa dalam menentukan, misalnya ini Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini dia memiliki kuasa dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Itu kekuasaan yang dia miliki, dan orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan harus mengikuti itu, mau tidak mau. Kemudian juga harus ada perkumpulan politik yang dibentuk dengan tujuan tertentu. Maksudnya, biasanya kan kalau di negara manapun pasti ada partai-partai politik. Setiap partai politik itu mereka memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Jadi visi misi yang berbeda-beda tergantung dasar dari partai itu sendiri. Bandingkan antara PDIP dengan Hanura pasti beda, dengan PKB pasti beda. Di mana dengan tujuan tertentu, tujuan yang berbeda ini akan membuat mereka saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dan itu politik. Kemudian, fungsi dari lembaga politik itu apa saja? Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam masyarakat. Maksudnya, lembaga politik itu memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban dengan menggunakan wewenang yang dimiliki. Misalnya seperti apa? Kalau itu semacam pejabat, bukan pejabat, Dewan MPR, DPR, mereka mengatasi demo misalnya, mereka menggunakan tenaga lembaga politik yang lain, yaitu Polri atau TNI, yang tujuannya untuk melindungi. Nah, kita bisa melakukan dengan cara penyuluhan. Kalau misalnya kemarin kita melihat ada undang-undang Cipta Kerja, itu kan menimbulkan kehebohan dalam masyarakat. Maka lembaga politik yang berperan di sini, misalnya para anggota Dewan, mereka akan memberikan penyuluhan. Ini loh, undang-undang Cipta Kerja yang benar itu sebenarnya isinya seperti ini. Dan banyak yang salah tangkap. Nah, ini kan supaya gejolak yang ada di dalam masyarakat itu bisa diredam. Tapi kalau secara kekerasan, ya ini misalnya terjadi demo di depan parlemen karena menentang undang-undang Cipta Kerja. Itu maka tenaga Polri, polisi ataupun tentara mungkin akan dikerahkan untuk melindungi. Karena kalau sampai terjadi aksi anarki atau bentrok, maka aparat inilah yang berperan untuk menjaga ketertiban supaya tidak semakin parah. Kemudian yang kedua juga untuk mempertahankan
negara dari ancaman. Ancaman dari mana? Ya bisa dari ancaman di dalam negeri ataupun ancaman dari luar negeri. Kalau misalnya ancaman dari luar, misalnya kita ada masalah perbatasan dengan wilayah Malaysia atau wilayah Tiongkok, itu maka lembaga politik misalnya presiden atau parlemen MPR harus mengambil suatu kebijakan politik apa yang harus dilakukan supaya kesalahpahaman itu bisa diselesaikan dengan baik. Begitu juga misalnya ada pemberontakan yang ada di dalam negeri, maka lembaga politik misalnya presiden itu dia harus mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Misalnya dengan melakukan kebijakannya mungkin selain melakukan mengerahkan aparat untuk mengatasi, dia juga melakukan jalur diplomasi. Nah, jadi tujuannya supaya berbagai ancaman ini bisa ditangani dengan baik. Kemudian juga untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Contoh paling gampang, misalnya lembaga politik, departemen pendidikan sekarang ini kan lah work from home. Jadi termasuk murid-muridnya itu juga belajar di rumah. Mereka mendapatkan kuota internet secara cuma-cuma. Itu kan merupakan bagian dari lembaga politik, dalam hal ini adalah kementerian, untuk memberikan kesejahteraan umum. Karena kalau misalnya murid-murid di seluruh Indonesia harus selalu menyediakan kuota, itu bisa menambah biaya hidup mereka. Atau misalnya dengan adanya BPJS Kesehatan, supaya orang-orang yang sakit itu bisa berobat tapi dengan biaya yang tidak mahal. Itu juga keputusan dari lembaga politik, dari presiden, kemudian nanti berkaitan dengan Departemen Kesehatan supaya nanti bisa muncul ke BPJS Kesehatan ini. Dan masih banyak contoh lain. Juga untuk mengatur proses persaingan dalam meraih kekuasaan. Maksudnya, kan kita tahu ada pemilihan umum, ada pemilihan presiden. Pemilihan ini juga bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat kabupaten. Nah, ini harus ada pengaturan yang jelas. Misalnya, boleh melakukan kampanye di tanggal-tanggal tertentu, boleh memasang bendera atau baliho di tempat-tempat tertentu. Ini harus ada aturannya, karena kalau enggak bisa tidak teratur. Orang bisa memasang baliho, bendera partai seenaknya sendiri. Nah, ini yang mengatur adalah lembaga politik. Dibuat aturan-aturan, termasuk dalam hal menentukan calon wakil legislatifnya. Itu ada standarnya, misalnya harus minimal usia sekian, pendidikan seperti apa, dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat yang intinya itu supaya proses persaingan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Unsur-unsur lembaga politik. Unsur-unsurnya ada banyak. Misalnya, yang pertama adalah unsur simbolis. Unsur simbolis ini berkaitan dengan simbol suatu negara. Kita ambil contoh, ini ada simbol bendera. Bendera ini berarti simbol untuk negara Indonesia, yang berarti bahwa sudah ada suatu negara. Kemudian juga ada simbol Garuda. Ini juga merupakan simbol dari negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila dan memiliki istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga ada simbol lagi, contoh yang lain adalah lagu kebangsaan. Di setiap negara pasti ada lagu kebangsaan, karena dengan lagu kebangsaan ini otomatis bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Misalnya seperti itu, apalagi bagi bangsa yang sifatnya heterogen seperti Indonesia, maka butuh lagu kebangsaan. Kemudian juga ada pahlawan nasional. Jadi simbol pahlawan nasional bahwa ternyata untuk mendirikan suatu negara ada banyak orang yang terlibat dan tewas menjadi pahlawan. Dan biasanya pahlawan ini akan dipilih dari orang-orang yang benar-benar
membawa dampak bagi Indonesia. Dan kalau di Indonesia, pahlawan itu biasanya lebih menyebar. Biasanya di setiap suku pasti ada pahlawan, karena itu juga berkaitan dengan identitas suatu daerah. Kemudian ada lagi unsur spesialisasi. Unsur spesialisasi itu berkaitan dengan adanya program dari pemerintah. Program-program pemerintah itu apa saja? Itu ada banyak. Kemudian juga berkaitan dengan hukum atau konstitusi di dalam suatu negara. Karena hukum di suatu negara dengan negara lain juga pasti beda, memiliki spesialisasi. Kemudian juga ada ideologi. Ideologi ini misalnya apa? Misalnya paham nasionalisme. Kemudian ideologi yang berkaitan dengan demokrasi, karena Indonesia itu menganut paham demokrasi. Bagaimana kemudian juga ada lagi hak-hak rakyat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. Itu juga termasuk ideologi. Kemudian juga ada unsur manfaat. Unsur manfaat ini bisa berkaitan dengan militer atau persenjataan. Karena apa? Militer ini berguna untuk pertahanan dan keamanan. Kemudian juga ada gedung-gedung pemerintahan. Yang namanya orang memerintah kan butuh gedung untuk menjalankan kekuasaannya itu. Kemudian juga ada birokrasi atau aparatur negara. Jadi kan nggak mungkin yang memimpin hanya presiden dan wakil presiden saja, atau kabinet, pasti juga ada staf. Contoh paling gampang adalah pegawai negeri sipil. Mereka kan termasuk bagian dari pemerintahan, bekerja sebagai pegawai negeri. Misalnya seperti itu, untuk menjalankan tugas pemerintah. Dan yang terakhir adalah unsur perilaku. Unsur perilaku ini berkaitan misalnya satu, loyalitas, kesetiaan. Polisi, TNI itu adalah lembaga yang paling loyal terhadap negara. Melindungi negara itu nomor satu dibandingkan melindungi partai atau melindungi presiden misalnya. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan. Bagaimana lembaga politik apapun itu harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat. Kemudian perilaku yang ketiga adalah adanya kerjasama antara lembaga politik satu dengan yang lain. Jadi kerjasama antara presiden dengan MPR, kerjasama antara presiden dengan gubernur, kerjasama antara presiden dengan KPK. Nah, seperti itu. Jadi ada kerjasama. Itu menunjukkan perilaku. Baik, kita akan lanjutkan dengan macam-macam lembaga politik. Lembaga politik yang pertama adalah lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas untuk menjalankan undang-undang dasar atau menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Lembaga eksekutif jika itu di Indonesia adalah presiden, wakil presiden, serta para menteri, karena mereka yang bertugas menjalankan pemerintahan di Indonesia. Yang kedua adalah legislatif, yaitu lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang dasar di suatu negara. Contoh dari lembaga legislatif adalah DPR, DPD, atau MPR. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPR, jadi ada 3. Kemudian yang terakhir adalah yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar, serta mengawasi suatu hukum yang ada di dalam suatu negara. Contoh dari lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial atau KY. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Jika ada, silahkan komen di bawah dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.